Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, masih ingat dengan seorang insinyur Yahya Khoshak yang pernah membuat buku mengenai pengalamannya selama menjadi seorang insinyur di kerajaan Arab yang memegang salah satu sumur air Zam-Zam. Yahya membuka pengalaman dari pekerjaannya dan membongkar apa yang ada di dalam sumber mata air Zam-Zam. Seperti apa cerita Yahya menemukan sesuatu yang ada di dalam sumur air Zam-Zam. Simak dan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Yahya Khoshak wafat pada usia 80 tahun. Yahya Khoshak dikenal sebagai seorang insinyur dan berjasa dalam pemeliharaan sumur Zam-Zam. Yahya Khoshak lahir di kota Mekah. Ayahnya merupakan seorang pedagang dan ibunya adalah teman dekat istri mendiang Raja Faisal, Putri Effat. Keponakan almarhum, Nabil Khoshak, mengatakan almarhum memiliki karir pernah menduduki sejumlah posisi pemerintahan di Kerajaan Arab Saudi, yakni Wakil Menteri Urusan Teknis di kota Mekah. Yahya Khoshak dikenal sebagai ketua tim pembersih sumur Zam-Zam pada 4 dekade lalu dan menulis buku Zam-Zam Air Suci, hasil pengamatannya saat masuk ke sumur Zam-Zam. Dalam bukunya, Yahya Khoshak menjelaskan sejarah sumur Zam-Zam dan sumber airnya, serta mendokumentasikan benda-benda arkeologi yang ditemukan selama pembersihan sumur Zam-Zam. Hasil dari pengamatan menjadi jelas hanya ada 2 sumber utama air, satu menuju Ka'bah dan yang lainnya menuju Ajad. Adapun sumber ketiga, yang menurut cerita sejarah berada di sisi Jabal Al-Qubais dan Al-Safa. Saya justru menemukan 12 lubang kecil di antara batu-batu bangunan, tulis Yahya Khoshak dalam bukunya tersebut. Sahabat Al-Faidah, air Zam-Zam adalah sebuah sumber air yang terletak di dalam Masjidil Haram di kota suci Mekah, Arab Saudi. Air Zam-Zam memainkan peran penting dalam sejarah dan tradisi umat Islam, serta memiliki nilai simbolis yang mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam diyakini oleh umat Muslim sebagai air yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Kisah air Zam-Zam berawal dari peristiwa yang melibatkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan putra mereka, Ismail. Menurut Al-Quran, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang pasir Mekah. Ketika air dan makanan mereka habis, Siti Hajar mencari air untuk menyelamatkan putranya. Sumur Zam-Zam pertama kali muncul sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mata air Zam-Zam pertama kali ditemukan di bawah kaki Nabi Ismail tatkala ia masih bayi, setelah ibunya Siti Hajar berlari-lari sebanyak 7 kali antara 2 bukit Syafa dan Marwa. Kala itu, Siti Hajar hendak mencari air untuk menyelamatkan putranya yang haus. Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti banyak atau melimpah ruah. Air ini memberikan keselamatan dan penyelamatan bagi Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan sejak itu menjadi sumber air yang tak pernah kering di Mekah. Air Zam-Zam juga terkait dengan peristiwa sejarah penting dalam Islam. Salah satunya adalah saat Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, rumah suci pertama umat Islam. Riwayat mengatakan bahwa saat Ka'bah hampir selesai dibangun, Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail membawakan batu yang akan menjadi salah satu sudut Ka'bah. Ketika Nabi Ismail bergerak mencari batu yang cocok, malaikat Jibril membawakan batu hitam yang sekarang dikenal sebagai Hajar Aswad dan menunjukkannya kepada Nabi Ibrahim. Batu itu kemudian ditempatkan di salah satu sudut Ka'bah dan tempat tersebut dikenal sebagai Rukun Yamani. Sahabat Al-Faidah, air Zam-Zam juga memiliki peran penting dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya yang percaya pertama kali hijrah ke Mekah, mereka dikejar dan disiksa oleh musuh-musuh mereka. Dalam kondisi yang sangat sulit, mereka minum dari air Zam-Zam dan mendapatkan kekuatan dan ketenangan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Air Zam-Zam tetap menjadi harta berharga yang dihormati dan dikagumi oleh jutaan umat Muslim yang menjalankan ibadah haji dan umrah di kota suci Mekah. Keajaiban dan keberkahan air ini tidak hanya dihargai secara spiritual, tetapi juga tersedia secara praktis. Air Zam-Zam kini dikemas dalam botol yang disalurkan kepada para jamaah yang memadati Masjidil Haram, membawa keberkahan dari sumur suci ke seluruh penjuru dunia. Dari segi ilmiah, air Zam-Zam telah terbukti mengandung mineral dan nutrisi yang memberikan manfaat kesehatan. Meski begitu, kebermaknaan spiritual dan sejarah yang melekat padanya memiliki nilai yang jauh lebih besar bagi umat Muslim.
Air Zam-Zam bukan sekadar air minum, melainkan lambang keajaiban dan kekuatan iman. Ini menjadi pengingat yang kuat bagi umat muslim akan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah, menciptakan keseimbangan unik antara manfaat fisik dan kebermaknaan rohaniah. Zam-Zam sebagai mata air suci bersinar di kawasan Masjidil Haram, membentang di sebelah tenggara Ka'bah. Kedalaman sumur yang mencapai 35 meter ini menjadikannya sebagai titik pusat keberkahan, terletak hanya sekitar 11 meter dari Ka'bah yang mulia. Zam-Zam, sumur yang pertama kali muncul sekitar 4.000 tahun yang lalu, merinci kisah penuh keajaiban yang bermula di bawah kaki Nabi Ismail saat masih bayi. Pada saat itu, ibunya, Siti Hajar, berlari-lari sebanyak 7 kali antara dua bukit Syafa dan Marwa, mencari air untuk memenuhi dahaga sang putra yang kehausan. Dalam momen bersejarah itu, mata air Zam-Zam mekar di bawah langkah-langkah Nabi Ismail. Zam-Zam dalam bahasa Arab yang berarti melimpah ruah, menjadi mantra yang diulang-ulang oleh Siti Hajar saat berusaha menahan dan mengumpulkan air yang bermunculan dari sumur tersebut. Sebuah kisah yang menjadi landasan berkah dan keajaiban sumur suci tersebut. Sejak peristiwa itu, air Zam-Zam dianggap sebagai berkat yang suci dan murni. Data sejarah mengindikasikan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1910 sebelum Masehi. Dan jika disesuaikan dengan kalender Hijriyah, air Zam-Zam telah mengalir suci selama lebih dari 4.000 tahun. Sejumlah penelitian mendalam menegaskan bahwa air Zam-Zam memiliki kualitas yang luar biasa. Pertama, tidak mengandung kotoran, kedua, bebas dari lumut, dan ketiga, tidak ada jejak serangga atau jamur yang dapat ditemukan. Ini menegaskan keberkahan dan kemurnian air Zam-Zam yang tetap tak tergoyahkan selama berabad-abad. Pada tahun 1953, dibangunlah pompa air di sumur Zam-Zam. Pompa ini menyalurkan air dari sumur ke bak penampungan air, dan diantaranya juga ke keran-keran yang ada di sekitar sumur Zam-Zam. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang untuk umroh dan haji, maka kebutuhan air Zam-Zam juga meningkat pesat. Saat ini pompa sumur Zam-Zam sudah beroperasi secara modern. Ada bangunan yang dilengkapi keran untuk mengeluarkan air Zam-Zam. Air ini biasa dimanfaatkan sebagai air minum para jamaah. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.